Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Jadi di video kali ini aku mau membahas gaji housekeeping. Langsung to the point aja ya. Aku bakal bahas dan review secara detail mengenai gajiku selama 5 bulan menjadi housekeeping di Kuwait. Soalnya beberapa dari teman kita masih ada yang bertanya soal gaji basic salary secara detailnya, dan ada nggak sih gaji service charge di housekeeping di Kuwait ini. Sebelum itu tentunya channel ini masih butuh support dan dukungan dari kalian, jadi simak dan tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan bagi kalian yang mau sharing atau bagi kalian yang punya ide atau saran, kalian bisa langsung tulis di komentar. Nah oke, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian perkiraan gaji berdasarkan posisi ya. Ini untuk basic salary-nya. Jadi yang pertama itu ada housekeeping attendant. Ini yang paling kelas bawah. Kelas menengahnya itu kayak supervisor atau shift leader, dan kelas atasnya itu housekeeping manager ya. Jadi untuk basic salary yang pertama ada housekeeping attendant. Di Kuwait itu rata-ratanya masih sama, sekitar 133 sampai 371 Kuwait dinar per bulan ya. Kemudian ada housekeeping supervisor, kisaran basic salary-nya 350 sampai 383 Kuwait dinar per bulan. Dan yang terakhir housekeeping manager 752 sampai 919 Kuwait dinar per bulan. Jadi ini juga perlu dicatat ya, angka-angka ini perkiraannya dapat bervariasi tergantung perusahaan, lokasi, dan pengalaman kerja. Karena beberapa hotel itu juga ada yang memiliki service charge dan ada juga yang tidak. Nah ini aku mau spill gaji ke kalian secara jujur ya. Ini bukan untuk maksud apa-apa, ini buat pandangan aja ke kalian dan informasi aja teman-teman. Mungkin ada beberapa dari kalian masih ragu atau udah pengurusan mau berangkat ke Timur Tengah, jadi sebagai informasi dan pandangan aja buat kalian ya. Jadi aku mau share beberapa gaji ya dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Mei, 5 bulan. Ini aku bakal review jujur ke kalian. Oke, jadi basic salary aku sendiri itu di angka 140 Kuwait dinar ya, atau 7,4 juta. Nah ini aku mau spill dari bulan Januari ya. Di bulan Januari aku dapat 140 Kuwait dinar. Kalau di rupiah itu sekitar 7,4 juta. Kemudian next month, Februari, aku dapat salary di angka 237 Kuwait dinar. Kalau kita rupiahin itu di angka 12.500.000. Kemudian next month, Maret, bulan Maret, aku dapat sama basic, cuma basic doang, 140 Kuwait dinar atau 7,4 juta. Kemudian April, di bulan April aku dapat 199 Kuwait dinar, kalau di rupiah sekitar 10.500.000. Dan yang terakhir di bulan Mei aku dapat 177 Kuwait dinar, atau kalau di rupiahin sekitar 9,3 juta. Nah ini banyak dari teman-teman juga bertanya, bang gajinya kan basic salary-nya kan cuma 7.400.000 ya, kenapa kok bisa dapat 12 juta, kadang dapat 10 juta. Nah yang tadi aku bilang teman-teman, jadi setiap hotel itu memiliki sistem yang berbeda ya. Di tempatku bekerja itu memang tidak ada service charge-nya, tidak ada gaji service, tapi kita bisa dapat tambahan salary itu dari mana? Dari overtime dan dari uang cancel off ya. Untuk cancel off sendiri itu kalau misalkan kita satu hari cancel off, jadi satu hari itu nanti dibayar sekitar 250.000 atau 5 KD. Dan untuk overtime-nya sendiri itu per jam dibayar 800 fils ya, 0,800 KD atau 800 fils. Jadi
kita bisa dapat tambahan salary atau bonus salary-nya dari situ. Dan mungkin sebagian orang bilang kalau kita bandingkan ya di perhotelan Jepang atau Europe kayak Turki dan sebagainya, basic salary di Timur Tengah itu kecil bang, lebih besar di contohnya di Jepang dan di Turki. Kayak misalkan di Jepang ya, ini informasi dari teman-teman juga, di sana itu gajinya itu rata-rata sekitar 15-20 juta. Jika dibandingkan dengan basic salary di Timur Tengah emang jauh ya, kecil ya. Tapi tetap aja teman-teman ada plus minusnya ya. Jadi di Jepang sendiri, di perhotelan Jepang itu mereka itu ada yang tempat tinggalnya itu nggak dikasih akomodasi ya. Jadi mereka itu kebanyakan kayak ngontrak gitu per bulan atau per tahun. Jadi nanti mereka bayarnya itu patungan ya. Terus mereka juga ada kayak pajak ya, ada pajak asuransi kesehatan atau segala macem. Kalau di sini kan untuk asuransi kesehatan kan kita nggak bayar ya, kayak misalkan kita sakit terus kita ke rumah sakit kita berobat, nanti biayanya itu bakal dirembus dari pihak hotel ya kalau di Timur Tengah, khususnya di tempat aku sekarang bekerja ya. Jadi untuk asuransi kesehatan itu aman, kita nggak ada pajak asuransi, kita nggak ada pajak apapun. Jadi dengan gaji yang segitu di sini tuh udah bersih, jadi pure bersih, nggak ada bayar apa-apa lagi ya. Tempat tinggal juga nggak bayar, dan semua fasilitas juga udah disediakan. Ya mungkin berbeda-beda ya, ada yang disediakan akomodasi, ada yang enggak. Nah itu tergantung kalian, pandangan kalian, perspektif kalian itu gimana. Oke, jadi segitu dulu video kali ini, sharing-sharing hari ini. Mungkin ada beberapa saran dari kalian, gimana pandangan kalian, menurut kalian apakah gaji di Timur Tengah lebih worth it daripada di Jepang, serta fasilitas yang mereka kasih ke kita apakah lebih worth it dibandingkan di Jepang atau di negara lainnya. Kalian bisa tulis komentar dan mungkin kalian bisa share ke teman-teman kita yang masih belum tahu ya tentang dunia perhotelan di luar gimana. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku share di video ini ya. Assalamualaikum.